semuanya, selamat datang di Ramacast, podcast milik Kanasa. Kenalin, aku Ivana yang akan menemani kalian, para listeners, dalam bincang-bincang mengenai suatu penyakit infeksi paru yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Dulunya nih, penyakit ini diperingati setiap tanggal 24 Maret. Udah bisa ditebak? Kalau belum, aku kasih tahu deh. Jadi, tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia atau World TB Day. Tahun ini, World TB Day membawa tema The Clock is Ticking dengan tujuan untuk menyadarkan bahaya dan risiko dari penyakit infeksi tuberkulosis dan menegaskan apa yang dibutuhkan oleh penyandang TB untuk sembuh kembali. Oh ya, sebelum lanjut, aku mau kenalin TB secara umum nih. TB merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala yang dirasakan oleh penderita TB di antaranya batuk dengan dahak bercampur darah, nyeri dada, penurunan berat badan, demam, dan berkeringat pada malam hari. Menurut data WHO pada tahun 2019, dari 87% kasus baru TB di dunia, Indonesia merupakan penyumbang kasus terbanyak kedua di bawah India. Dengan menghadirkan penyintas dari TB yang sudah sembuh, diharapkan masyarakat dapat memperluas pandangan mereka mengenai kondisi penyandang TB, bahwa penyandang TB tidak untuk dijauhi, namun harus diberikan perawatan yang sesuai untuk dapat sembuh kembali. Melalui tagline Defeat the Double Trouble, HMF Ars Preparandi ingin memaknai Hari Tuberkulosis Sedunia dengan semangat memberantas TB maupun HIV-TB untuk mencapai kesembuhan. Sebentar. Tadi aku bilang HIV-TB. Kenapa ya HIV-TB? Jadi, orang dengan HIV/AIDS 15-21 kali lebih berisiko terkena TB daripada orang yang tidak mengidap HIV/AIDS. Inilah double trouble yang dimaksud oleh tagline. Akan tetapi, perlu diingat kembali bahwa kesembuhan bukanlah hal yang tidak mungkin dicapai. Merekalah yang menjadi bukti nyata bahwa diagnosis bukan akhir dari segalanya. Jika kita bertekad untuk memberantas suatu penyakit dan disiplin dalam upaya penyembuhannya, kita pasti bisa kembali sehat seperti sedia kala. Ramacast ingin membagikan pengalaman berharga seorang survivor TB yang berasal dari organisasi Female Plus. Di organisasi tersebut, narasumber kita berperan sebagai koordinator pendukung sebaya. Nah, sekarang Bapak boleh memperkenalkan diri, Pak? Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nama saya Arif. Saat ini saya aktif sebagai salah satu koordinator di Female Plus. Female Plus sendiri itu memang concern ke bidang HIV, AIDS, dan di dalamnya termasuk tuberkulosis seperti itu. Wah, baik Pak. Halo Pak Arif, apa kabar Pak? Ya. Alhamdulillah, sehat. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Boleh, siap. Oke, kalau boleh tahu, kapan ya Pak Arif pertama kali didiagnosis TB? Udah cukup lama. Saya awal terdiagnosa itu tahun 2008. Tidak hanya TB sebetulnya, tidak hanya TB, tapi saya juga didiagnosa HIV positif, seperti itu. Itu Pak, jadi sudah lama sekali ya Pak, 2008, betul. 13 tahun yang lalu ya Pak? 13 tahun yang lalu. Kayaknya saya masih SD Pak waktu itu. Sudah lama sekali. Nah, waktu pertama kali didiagnosis TB, masih ingat nggak Pak gejala yang muncul gimana? Terus pengalaman ke rumah sakitnya sampai pengobatannya, gimana Pak rasanya dulu? Awalnya sih timbul keringat menjelang malam, penurunan berat badan, nafsu makan hilang, seperti itulah awal-awalnya. Waktu itu saya memang karena nggak pernah sakit, jarang sakit ya, memang nggak pernah periksa ke dokter. Awalnya saya
perawatan di rumah, minum vitamin dan lain-lain, ternyata memang makin lama nggak sembuh nih. Saat itu saya memutuskan ke dokter. Saat itu pun dokter hanya diagnosa saya ada gejala ke arah tipes tipoid. Waktu itu memang dikasih obat pereda panas dan lain-lain. Itu cukup banyak obatnya. Namun seminggu dari sana malah nggak kunjung membaik, malah cenderung memburuk gitu. Malah timbul keluhan yang memang lebih berat, berat badan terus turun, semakin sepertinya ada yang salah nih. Makanya saat itu pihak keluarga memutuskan untuk dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Subang saat itu. Seminggu sehari dari sana, tiba-tiba memang yang saya rasakan itu bukan hanya sesak, bukan hanya lemas, tapi langsung kehilangan kesadaran seperti itu. Saya belum paham karena saat itu belum muncul diagnosanya, belum ketahuan apa penyakitnya, namun keluarga saya saat itu khawatir dengan kondisi saya, jadi dibawalah saya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Kota Bandung. Disitulah saya terdiagnosa TB HIV, seperti itu. Saya yakin Pak, 13 tahun yang lalu bukan tahun yang mudah untuk Bapak. Betul. Ya, Bapak sangat berat. Sangat berat, Mbak. Sangat berat. Sangat berat. Hopeless, ya. Sudah kehilangan harapan, ya. Semua yang saya cita-citakan hilang, iya saat itu. Nah, hal-hal yang saya mimpikan juga hilang. Saat itu saya hanya memikir bagaimana saya ke depannya, penyesalan di tahun-tahun kebelakang yang pernah saya lakukan, ataupun memang selama ini faktor resiko yang saya kerjakan. Ya, seperti itu yang ada di pikiran saya saat itu. Seperti itu, Mbak. Jadi itu seperti babak kehidupan baru yang mungkin nggak pernah dibayangin sebelumnya ya Pak? Betul. Oh ya Pak, Babak tadi kehidupan Bapak awal. bilang, Ya. Tadi Bapak bilang kalau waktu koma darah Bapak diambil ya, terus diperiksa, itu Pak? Nah itu pasti keluarga yang pertama kali tahu hasilnya kan Pak? Betul, karena kondisi saya saat itu masih koma, Mbak. Jadi saya koma 3 hari. Ternyata bukan hanya TB HIV saja, saya pun punya tokso di sana. Jadi kalau misalnya mungkin stadium 4 saat itu saya divonis oleh dokter. Seperti itu. Gimana Pak reaksi keluarga atau teman-teman terdekat Pak Arif setelah didiagnosis TB, HIV, dan tokso sekaligus? Keluarga terpukul pasti, kecewa pasti, ketakutan juga iya, mungkin karena memang kondisi saya saat itu memang sangat buruk, sangat kritis, dan dokter pun sudah memvonis saya di stadium 4 yang memang untuk tingkat kesembuhannya sangat tipis. Saat itu memang keluarga hanya berharap ya ada mujizat dari Tuhan, saya diberikan kesembuhan lagi, ya dengan berbagai cara keluarga ke dokter meminta untuk dilakukan maksimal perawatan terhadap saya, seperti itu sih. Intinya kalau dari keluarga mungkin saat itu ya ketakutan iya, kecewa iya, stigma diskriminasi juga ada saat itu, tapi mungkin di saat perawatan nggak terlalu karena memang yang merawat saya itu kan dokter sama perawat. Tapi saat pulang ke rumah mungkin ya kayak alat makan dipisahkan dulu seperti itu. Saya juga untuk kamar tidur ya memang ditempatkan di ruangan yang lain, seperti itu sih, Mbak. Karena stigma gitu, gimana Pak kondisi mental Pak Arif waktu dulu? Jujur sangat terpukul, sangat terpukul, sangat merasa dibuang, ya, sangat merasa tidak diperhatikan, iya. Cuman ya memang dengan
makin ke sini ternyata memang keluarga selalu ada, teman-teman juga setidaknya selalu nengok, kunjungin. Ya, saya tidak semuanya memang ke arah yang negatif berpikirnya saat itu memang. Ternyata masih ada teman-teman yang mendukung. Ternyata keluarga selalu ada support. Entah itu memperhatikan makanan, vitamin, ataupun obat-obatan. Di situ saya mulai berpikir ya memang keluarga ternyata masih ada buat saya. Saya tidak kehilangan semuanya seperti itu. Iya, Pak. Nah, keren banget sih, Pak. Sampai di sini menjadi narasumber di Ramnocast. Okay. Terus, apa sih, Pak, motivasi yang bisa membuat Pak Arif bangkit dari keterpurukan? Tadi kan udah bilang penyesalan dan lain-lain. Keluarga tentunya ya Mbak yang jadi motivasi terbesar dalam hidup saya. Keluarga, pasangan, orang-orang terdekat yang memang selalu memperhatikan saya, terutama diri saya pribadi, Mbak. Saya punya hal-hal yang memang di saat saya terdiagnosa, saya TB dan plus HIV-nya juga, saya berkeinginan apa yang pernah saya lakukan sebelumnya setelah saya sembuh dari TB, setelah saya sehat dari kondisi ini, saya akan melakukan hal-hal yang baik, menembus semua perjalanan hidup saya sebelumnya yang pernah saya lakukan. Saya akan mencoba jadi orang yang lebih baik, jadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Syukurlah sudah mendapatkan motivasi kembali dan punya keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Ada perubahan gaya hidup nggak Pak yang dijalani selama proses penyembuhannya Pak? Tentunya banyak hal yang saat itu yang memang saya dulunya sering begadang, ngumpul sama teman-teman, bahkan sering merokok ataupun ya hal-hal yang lebih cenderung ke arah negatif, mulai saya tinggalkan, lebih ke arah yang pola hidup sehat, sudah mulai olahraga, makan makanan sehat, menjauhi rokok dan lain-lain yang memang akan merugikan buat tubuh saya mulai tinggalkan saat itu. Dukungan dari keluarga juga untuk menyiapkan itu semua. Istilahnya di sini saya bersyukur saya punya keluarga yang cepat mengerti dengan kondisi saya, cepat paham dengan kondisi saya, tidak berlama-lama untuk mendiamkan saya sendiri gitu Mbak, tapi terus support, terus dukung istilahnya dengan berbagai hal. Jadi saya memang bisa survive sampai sekarang berkat doa dan dukungan mereka yang ada di samping saya. Ya Pak, berarti perubahan gaya hidupnya sangat didukung oleh keluarga ya Pak, oleh teman-teman sekitar juga mungkin ya. Ya. Listener juga pasti boleh kan sudah mulai menerapkan gaya hidup ini, betul kan Pak? Iya, harus biar sehat. Iya, biar sehat ya. Nah, terus kondisi sekarang gimana Pak? Alhamdulillah, untuk sekarang saya sudah tidak ada keluhan sama sekali. Untuk saya tinggal berobat rutin terkait HIV-nya, Mbak. Kalau untuk TB-nya kan memang dulu 6 bulan, karena memang di awal saya terpapar, memang setelah 6 bulan saya dicek kembali, ternyata sudah bersih, sudah tidak ada dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Saya tinggal melanjutkan terapi untuk B20-nya atau HIV-nya itu sendiri. Seperti itu. Berarti kontrolnya HIV saja. Ya, betul. Untuk saat ini. Tapi mungkin di tahun kemarin saya sempat dapat untuk pencegahan. Jadi selama 6 bulan minum isoniazid untuk pencegahan karena saya punya riwayat TB seperti itu, Mbak. Oh, biarpun riwayatnya udah 13 tahun yang lalu, tetap harus ada pencegahannya Betul. ya, Pak? Mungkin karena dilihat mungkin dari riwayat, jadi ditawarkan saat itu ya. Saya berpikir kalau baik untuk saya, kenapa enggak? Di saat saya dulu memang mengalami bagaimana beratnya terkena tuberkulosis, ya memang bagusnya ya udah pencegahan saya ambil saat itu. Ya betul Pak, pencegahan paling bagus ya Pak daripada mengobati penyakit. Betul. Nah, terus Pak Arif, selama pandemi COVID-19 ada nggak Pak kesulitan yang dirasakan oleh Pak Arif untuk kontrol HIV atau pasien TB lainnya yang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Indonesia? Kalau saya pribadi sih di layanan yang saya akses
Paling jumlah pelayanan yang berkurang, Mbak. Terkait untuk pelayanan yang berkurang itu juga agak menyulitkan kita ya. Iya, Maksudnya Pak. dalam hal apalagi, teman-teman yang mungkin yang aksesnya jauh, rumahnya jauh dari, layanan kesehatan, mungkin pas tiba di sana sudah tutup ataupun memang, ternyata jumlah kuotanya dibatasi, dia nggak masuk harus datang besok lagi. Itu sih sebetulnya, kendala-kendala saat pandemi. Mungkin kalau kemarin sempat ada pembatasan sosial berskala besar, itu juga, agak merepotkan kita ya, walaupun memang sebetulnya kalau nggak lintas kota sih nggak jadi masalah, cuman dengan kuota yang terbatas, pelayanan di layanan, ya itu agak menyulitkan kita juga, walaupun sebetulnya obat-obatan yang ada di layanan sih selama ini cukup tersedia dan memang tidak mengkhawatirkan buat teman-teman yang mengakses TB ataupun teman-teman yang mengakses pengobatan HIV. Seperti itu. Begitu, Pak. Berarti pelayanan kesehatan penderita TB selama pandemi cukup menurun ya, Pak, karena terbatas itu ya. Betul, Pak? Ya, Mbak, gimana? Maaf, Oh kurang ya, jelas. oke, saya ulangi ya, Pak. Jadi selama pandemi pelayanan kesehatan penderita TB menurun ya, Pak. Itu betul karena yang tadi pelayanannya jadi lebih terbatas. Betul, betul. Jadi memang secara jumlah kan pelayanan di layanan kesehatan pun dibatasi sekarang. Terus memang sekarang sudah sistemnya online karena minimalisir untuk kedatangan pasien tatap muka ya istilahnya. Kalau misalnya memang bisa dilakukan online dan itu pasien hanya mengakses obatnya saja, tidak bertemu dengan dokter kecuali memang ada keluhan. Seperti itu sih yang saya lihat, Mbak, di layanan kesehatan. Nah, itu kalau selama pandemi ya, Pak. Tapi kalau Mm-mm. secara umum menurut Pak Arief, Mm-mm. pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini sudah cukup Mm. baik atau enggak, Pak? Untuk penyandang HIV/TB, ada yang perlu ditingkatin lagi nggak? Mungkin informasi sih Mbak, sosialisasi terkait TB-nya itu sendiri, banyak orang yang beranggapan ya TB itu yang memang akhir dari segalanya, yang harus dijauhi. Ya perlakuan-perlakuan yang memang stigma diskriminasi terhadap teman-teman penyandang TB ini ya justru jadi lebih memberatkan mereka gitu secara psikis terutama ya. Di saat fisik sudah jelas mereka memang butuh perawatan dan pengobatan. Tapi memang mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun masyarakat sekitar. Setidaknya kalau informasi ini memang sudah luas, masyarakat sudah terpapar secara luas secara informasi, apa itu TB, bagaimana pengobatannya, sampai kapan, atau apa yang harus dilakukan orang-orang sekitar yang tahu bahwa ada keluarga ataupun pasangan yang TB, seperti apa. Mungkin proses dukungan itu yang akan mempercepat proses pemulihan si pasiennya sendiri ataupun orang yang terpapar TB itu sendiri. Begitu, Mbak. Oh ya, berarti bukan hanya fisik saja yang penting, tapi kondisi mental juga penting banget ya buat Betul. penderita TB HIV. Terus kalau untuk pelayanannya, Pak, udah lebih baik nggak dari yang waktu pertama kali didiagnosis TB? Saya pikir sekarang udah jauh lebih baik, Mbak. Malah fasilitas kan kalau sekarang secara fasilitas sekarang udah banyak layanan yang memang bahkan tingkat puskesmas pun sudah bisa akses untuk pengobatan TB-nya itu sendiri. Sudah banyak hal yang berubah di kita, walaupun memang secara sosialisasi memang di kita ini banyak yang masih kurang yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Jadi biar masyarakatnya juga tahu di saat kena TB dia harus mengakses kemana. Kalau misalnya memang walaupun sekarang di lingkungan sekitar kayak puskesmas banyak, cuman kadang masyarakat informasi mengenai berapa lama dia harus terapi, bagaimana bila muncul efek samping dari obatnya itu sendiri, kadang masyarakat belum paham. Makanya banyak yang lost to follow up, makanya jadi berhenti obat, dia jadi kambuh, masuk ke kategori yang berikutnya, jadi lebih repot lah seperti itu. Kadang di kita sosialisasinya masih kurang, yaitu yang jadi masyarakat yang terpapar TB ini justru bingung di saat mengakses harus berapa lama kalau muncul efek samping, karena semua orang sih sebetulnya di proses konseling yang ada di layanan itu saya rasa yang harus ditingkatkan ya. Dalam artian mungkin kalau ngelihat memang SDM-nya di kita banyak yang masih kurang dengan
penyandang TB itu sendiri dengan jumlahnya banyak, tempat konselornya sedikit, memang saya rasa cukup kurang. Tapi di sini ada peran keluarga, ada peran pasangan, ada peran mungkin ada kalau di saya di Female Plus ini ada peran pendamping yang bisa menguatkan informasi itu sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang sih sudah jauh-jauh cukup lebih baik dari dulu yang pernah saya rasakan seperti itu. Baik Pak. Berarti sekarang pengetahuan tentang TB atau HIV TB juga pasti lebih luas ya? Ya. Nah, saya lanjut ya Pak. Mangga. Nah, ada nggak Pak stigma atau miskonsepsi yang ingin Pak Arif luruskan tentang penyandang HIV TB di Indonesia? Miskonsepsi ya, apa yang saya pengen luruskan sih sebetulnya yaitu sih orang dengan TB, orang dengan TB, orang dengan HIV itu bukan orang-orang yang harus dijauhi, tapi memang orang-orang yang harus dirangkul, dikasih motivasi, dikasih dukungan, karena TB itu bisa sembuh, HIV itu bisa sehat, dan virus ataupun bakterinya tidak bisa memaparkan ke orang lain selama memang kita bisa menjaga kondisi ataupun kesehatan kita dengan cara pakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang sekarang kita lagi gencar-gencarnya dilaksanakan itu sama sih kalau dilakukan ke orang yang terpapar TB, di saat melakukan perawatan, orang yang terpapar HIV di saat melakukan perawatan itu tidak akan terpapar. Jadi jangan takut dengan orang yang terkena TB, jangan takut dengan orang yang terkena HIV, tapi tetap jaga kondisi kesehatannya, tetap jauhi penularannya, tapi tetap dukung orangnya, seperti itu. Ya, betul Pak. Protokol kesehatan harus tetap dijalani, terus jangan jauhi orangnya. Betul. Nah, lalu Pak, ada nggak kata-kata atau pertanyaan tertentu yang sebaiknya jangan ditanyain ke penyandang HIV/TB? Kalau menurut saya apa ya? Orang TB itu kadang gini, di saat dia pengobatan itu cenderung bosan. Karena memang saya pikir memang saya juga pernah merasakan 6 bulan dengan pengobatan yang sama itu berat. Apalagi di awal-awal dengan efek sampingnya yang berat, dengan kondisi badannya juga yang masih belum stabil. Saya pikir dengan hal-hal yang ini yang perlu diluruskan, efek samping itu hanya sesaat. Kalaupun memang berat, segera konsultasikan ke dokter yang memang menangani di bidangnya. Jadi jangan sampai banyak teman-teman yang memang mengambil keputusan sendiri di saat TB saya susah sehat, ya udah mendingan saya ambil alternatif yang lain. Itu jalan yang harus yang tidak boleh teman-teman ataupun penyandang TB yang memang dilakukan. Jadi kalau misalnya harap sabar sampai memang dinyatakan sembuh oleh dokter, jangan bosan-bosan untuk terapi, tetap rutin patuh dengan terapinya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang berat yang dirasakan, segera konsultasikan ke dokter yang memang paham terkait kondisinya, seperti itu. Butuh konsistensi ya Pak, betul? Iya. Ya, jadi kalau bisa teman-teman yang dengan HIV/TB menyemangati yang terjangkit, betul, supaya konsisten, supaya sabar, dan jangan menghasut untuk coba-coba yang alternatif aja nih lebih cepat. Iya, justru akan lebih berat nanti. Iya, betul. Baiknya konsultasikan ke dokternya. Kemudian Pak, kalau stigma tertentu untuk penyandang HIV/TB ada nggak Pak? Banyak sih Mbak, sampai sekarang pun banyak hal, karena banyak di kita itu peringatan itu hanya terjadi misalnya setahun sekali, hanya orang-orang itu aware, peduli saat memang kebiarnya seremonial gitu ya. Lagi rame-ramenya orang-orang pada peduli, tapi setelah itu ya adem ayem dan orang-orang mulai nggak care. Stigma diskriminasi itu memang di kita ini masyarakatnya yang memang perlu kesadaran kesehatannya juga masih kurang,
informasinya juga masih kurang, ditambah mungkin di kita ini mungkin tidak semuanya orang punya pengetahuan terkait TB, terkait HIV, ataupun hal yang lainnya. Makanya stigma ini kadang stigma pun datang bukan dari orang lain, tapi penyandang itu sendiri. Di saat memang punya TB dan HIV, dia lebih banyak mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, padahal misalnya sudah sehat, misalnya sudah sembuh TB-nya. Kadang stigma itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga datang dari diri kita sendiri. Jadi untuk penyandang TB juga jangan sampai dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, tetap bersosialisasi. Memang kalau sudah sehat ya, tapi kalau misalnya masih belum sehat, tetap rutin dengan pengobatannya. Jangan minder dengan kondisinya, karena memang TB bisa sehat, HIV bisa sehat, apalagi TB bisa sembuh. Itu sih maksud kalau untuk Arif pribadi, stigma diskriminasi itu tidak hanya datang dari luar, walaupun misalnya di kita ini kan stigma diskriminasi terkait TB dan HIV ini masih kencang, cuman selama kita bisa membuktikan kalau misalnya kita sehat, kita bisa berdaya, ya memang stigma itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, Pak. Berarti kalau pengetahuan tentang HIV sama TB ditingkatkan, pasti stigmanya juga bisa pelan-pelan hilang ya, Pak? Betul, iya, minimalisir untuk stigma diskriminasi itu sendiri dengan meningkatnya pengetahuan terhadap orang-orang yang memang ada di sekitar penyandang itu sendiri. Ya, Pak. Nah, terakhir Pak, apakah ada yang ingin Pak Arif sampaikan untuk penyandang HIV/TB yang mungkin sedang menjalani proses penyembuhan? Buat teman-teman, singkat saja sih, orang dengan TB itu masih bisa sembuh. Jangan hilang harapan hidup, tetap semangat, jalani terapi secara tuntas hingga dinyatakan sembuh oleh dokter. Kalau saya pribadi, saya penyintas TB, HIV, saya bisa berdaya, saya bisa berguna bagi agama, keluarga, sama negara. Insya Allah. Wah, ya jadi penderita HIV/TB harus ingat ya, kalau diagnosis itu bukanlah akhir dari segalanya. Betul. Masih ada harapan hidup, asalkan tetap semangat, konsisten menjalani terapinya hingga tuntas, hingga dinyatakan dokter sembuh. Betul ya, Pak? Ya, betul. Nah, terima kasih Pak Arif sudah bersedia. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak sudah bersedia hadir di Pramodcast sebagai narasumber dan membagikan pengalamannya yang sangat berharga untuk Pramodcast. Sama-sama, Mbak. Oke, untuk menutup acara ini ada sesi Words of the Week. Nah, di sesi ini saya ingin Pak Arif untuk menyampaikan kata-kata motivasi yang bisa bikin Pak Arif bangkit, boleh terkait dengan HIV/TB, jadi bisa menginspirasi radio listeners, Pak. Quote-quote gitu, Pak. Kalau saya apa ya? Pokoknya jangan ini deh. Kalau untuk teman-teman tetap semangat, karena memang TB HIV itu bukan akhir segalanya. Semua penyakit bisa sehat, bisa sembuh, dengan catatan kitanya juga punya keinginan kuat buat sembuh, buat sehat. Tetap berusaha, jangan lupa berdoa. Insya Allah ada jalan. Ya, itu aja sih, Mbak. Penting ya Pak, kekuatan Tuhan. Nah Pak Arif, terima kasih sudah membagi ilmunya, semoga menjadi kebaikan. Kalau begitu saya tutup acara ini, tapi sebelum berakhir saya ingin mengingatkan tagline dulu nih. Tagline-nya, World Tuberculosis Day, Defeat the Double Trouble. Saya Ivana, pamit undur diri dulu ya. Stay healthy, stay positive, from Nusa, Merauke dengan Pena.